Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Daniel 10, ayat 1 sampai 21. Saya bacakan sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis, dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya. Dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Saya lanjutkan ayat 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama, engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara, kataku kepada yang berdiri di depanku itu. Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya,
Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitakan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Demikian firman Tuhan. Lanjut langsung. Suaranya Naomi belum terdengar. Belum terdengar. Ya, sudah. Sekarang Silakan terdengar, Mutami. Pak? Ya, sudah. Kedengeran. Efesus 6 ayat 1 sampai 13. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sekian. Saya lanjutkan. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu.
Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor. Amin untuk firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan dan tema spiritual warfare. Silakan Pastor Joseph Oljang. Silakan Pastor. Ya, tolong tampilkan. Jadi Daniel 10 ayat yang ada Yunani tadi ya. Daniel 10 ayat ke 20. Daniel 10 ayat 20. Nah, lihat saudara ya, ini bagus sekali nih. Ya. Berbahagialah orang yang memiliki rema dalam hidupnya. Sebentar, salah kostum saudara ya. Saya ganti. Oke, nah ini ya. Berbahagialah orang yang memiliki rema dalam hidupnya, karena setiap hari hidupnya itu akan selalu berkemenangan, saudara ya. Karena dia akan punya pedang roh, yaitu rema dari Tuhan. Saudara, peperangan rohani itu ada ya, spiritual warfare itu ada. Cuman spiritual warfare itu bukan seperti orang-orang gereja karismatik itu, saudara. Serius, saudara ya, yang dilakukan oleh gereja karismatik itu salah, saudara. Spiritual warfare itu, makanya nggak ada hasilnya. Lalu mereka mengklaim, wah ini kita sedang, wah terus mereka bikin pedang-pedangan gitu ya. Oh kita pedangi, ayo kita perangi iblis, saudara ya. Begitu ya, terus ya doa keliling. Ya, mereka itu menggunakan cara doa keliling yang dilakukan oleh Yosua, saudara ya. Keliling, ya, mengelilingi kota 7 kali. Nah, saya tidak menyalahkan motivasinya. Banyak dari mereka yang tulus. Tapi sayang, saudara. Mereka itu nggak benar-benar masuk di dalam spiritual warfare. Makanya tidak efektif, saudara. Ayo, loh. Serius, saudara ya. Saya dari gereja karismatik, saudara ya. Teologi saya dari gereja karismatik. Saya ngerti yang mereka maksud. Jadi jangan ngomong saya nggak ngerti apa-apa. Saya ngerti, saudara ya. Buku pertama saya itu SMA kelas 1, SMA kelas, bentar ya. Buku pertama saya itu ya benar SMA kelas 1. Bukunya Larry Lea, saudara ya. Senjata Peperangan Anda. Cie, ngerti saudara ya. Terus saya baca, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Ya, saudara ya, serius saudara ya. Wah, itu kalau diceritain, oh, mereka melihat peperangan yang luar biasa lah, inilah, itulah. Nah, saudara. Saya sudah praktekkan, ya. Jangan ngomong saya enggak lihat setan-setan, saya lihat, saudara ya. Dulu, dulunya itu kapan, saudara? Waktu saya masuk di dalam dunia klinik-klinik. Ya. Kemudian bagaimana setan-setan itu bisa saya taklukkan? Tadinya saya ngikut-ikut seperti yang dilakukan oleh orang-orang gereja karismatik, ya. Maupun orang dari gerakan Bahtera sekalian. Tadi saya ikut-ikut begitu. Dan saya tidak menang, saudara. Mereka berdoa sama saya terima kasih. Ya, tetapi saya tidak berkemenangan. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Tuhan ajari saya bagaimana peperangan rohani itu, saudara. Makanya nanti kita mau bikin kelas profetik, saudara ya. Saya mulai mantap ini ya. Wah, luar biasa, saudara. Saya lagi tinggal nunggu satu peneguhan lagi, kita bikin kelas profetik. Ya.
Serius saudara ya, banyak orang berpikir seperti itu. Nah kita simpel saja, saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa ini ada, peperangan rohani itu memang ada. Saya setuju dengan gereja karismatik, ada. Ya, lihat ya ayat 20 ini. Tahukah engkau mengapa aku datang padamu, sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin Persia. Sesudah selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Apakah dia maksudnya perang beneran sama Alexander the Great, atau dia perang sama Kores atau sama Darius? Kan bisa, ini kan zamannya Kores. Zamannya Kores masih ada, di bawahnya lagi saudara ya. Kores, Darius, lalu anaknya Darius. Ya, Ahasiweros itu kan. Masih ada saudara ya. Suaminya Esther itu kan. Masih ada saudara, masih ada urutannya. Tapi bagaimana dia bisa ngomong perang melawan pemimpin orang Yunani? Karena inilah alam roh saudara, cerita alam roh. Ya, cerita alam roh. Pemimpin orang Yunani akan datang. Dan perang, malaikat berperang saudara. Nah, nanti kalau yang ikut kelas apologetik Anda akan mengerti apakah malaikat itu saudara, apakah Gabriel, apakah Mikael. Terlalu panjang untuk di sini. Pokoknya intinya ada ya saudara ya. Anda harus ikut kelas apologetik, dan Anda yang sudah ikut apologetik Anda akan lebih memahami saya dengan jelas ya. Lalu peperangan seperti apa yang harus dilakukan? Doa keliling Pak, keliling, tengging saudara ya. Tengging sambil tengging sambil waduh bergandengan tangan satu sama lain dalam kasih dan dalam kemesraan saudara ya. Akhirnya doling pada Cina semua saudara. Jadi ya saudara ya, jangan ngomong doling, suami kalau istrimu lagi doling, pasang mata saudara ya. Gandengan ya, kita gandengan, hati-hati gandengan, bonceng-boncengan, dolingan saudara. Nanti nggak dolingan, yang-yangan saudara. Nah hati-hati saudara. Nanti akhirnya jawabnya apa? Pemimpinnya, oh kita lagi diserang dengan roh kenajisan. Wah gundelmu peyang. Itu mah nggak usah dilihat, saya yang begitu ngelihat saja. Waduh, wes selingkuh. Ngomongin saudara, selingkuh percaya saya. Nah kalau ya saudara ya, jadi nggak seperti itu yang namanya perang roh itu saudara. Kami mengalami saudara ya, kita ketemu orang gereja karismatik di Belanda itu, ya Sami Mawon Kadrun saudara. Ya, ini ada satu ya, pemain drum kami itu kan juga sama saudara ya, pemain drum kami kan dari gereja karismatik itu kan. Saya sedang diserang. Sebentar. Kami mengalami peperangan rohani. Ya salahnya waktu itu karena saya kan nggak punya gereja ya kan saudara ya, kita belum bikin, karena saya statusnya kan masih asilum, kita belum bisa. Nah tetapi sekarang saya udah punya organisasi sendiri, jadi mulai saya pelan-pelan tak muridkan. Dia ngikutin karena orang mamahnya ini kan orang Belanda asli, ikut gereja karismatik saudara. Dia ceritanya peperangan rohani apalah segala macam. Tuh saya tanya, kamu tahu nggak? Kasih tahu ya, saya tiap hari saya ngelawan orang-orang Islam ini. Lawan spirit Islam ini. Kenapa saya nggak seperti kamu? Ini peperangan yang dahsyat di rumah tangga saya katanya itu. Peperangan apa? Saya bilang begitu kan. Kenapa kamu laki-laki datang ke sama saya, kamu bilang ini setan lagi menyerang rumah tanggamu, keluargamu, tadi lagi datang. Jadi dia banyak diajari sama orang tuanya ya tentang, ya karena karismatik begitu ya. Nah, kamu coba lihat saya, istri saya, anak saya. Kamu kira kami perang enggak? Kita terang-terangan loh. Coba lihat, ratusan orang yang kita baptis di Eropa, ya, dan bahkan di YouTube saya kita penginjilan. Kamu kira itu enggak perang itu? Dia mulai mikir-mikir saudara ya. Lalu kira-kira iblis itu lebih tertarik nyerang kamu apa nyerang saya? Kenapa saya kok enggak seperti kamu ya cara perangnya ya? Goyong sampai wah bagaimana ya? Saya santai-santai saja, coba anda saudara-saudara anda lihat saya, ya. Nggak seperti itu perangnya saudara. Kita santai-santai, tapi kita alert, jiwa kita alert saudara. Selalu standby, kita selalu siaga, jaga kekudusan. Kita jaga kejujuran, kita jaga hidup kita di dalam kebenaran, di dalam kasih yang sejati, saudara. Ya, dulu kan kita sudah belajar, sekarang balik ke Efesus 6, tadi mulai ayat yang ke-12 tadi, Pak Yuda. Efesus 6 ayat.
Jadi nanti kapan-kapan kita cerita tentang perang ini lagi lebih detail ya supaya Anda ngerti. Cuma saya lagi kasih tahu Anda, jangan latah bilang perang itu, saudara. Memang ada, ya ada kuasa-kuasa, ya setan, roh-roh jahat. Nah, Anda kudu ikut kelas apologetik supaya ngerti dengan paham, dengan lebih jelas. Tetapi saya lagi cerita ini yang secara umum supaya Anda, saya berusaha, ini pokoknya secara umum, ya. Nanti kita akan masuk, ya moga-moga minggu lah kira-kira ya, kalau Tuhan menghendaki, minggu kita bikin. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan ceker babi, saudara. Musuh kita bukan Sofiatul sama si Dom-Dom, saudara. Musuh kita bukan orang Wanes, Samuel Siaan, Kristi de Paris, apalagi saudara itu orang-orang Wanes itu Maliki. Musuh kita bukan Erastus Abdono, saudara. Musuh kita bukan Deki Gadas, saudara. Musuh kita bukannya Hani Kristianto. Itu bukan musuh. Ya bahkan musuh kita bukan Habib Rizik, bukan apa namanya si Mahfud MD atau siapa itu Yusuf Kala, bukan saudara. Ya musuh kita ini bukan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini. Dan roh-roh jahat di udara. Ini adalah ideologi. Musuh kita adalah ideologi yang mereka bawa. Ya, bagaimana mereka mengajarkan yang pengaruh jahat itu, saudara. Itulah musuh kita. Anda kudu ngerti dulu. Musuhmu itu dan juga bukan setan-setan oknum, genderuwo. Bukan, saudara. Wah, kalau Anda musuhnya bilang genderuwo kuntilanak mah Anda nggak level, saudara. Anda levelnya level dukun beranak, saudara. Ya, kayak Tony Daud itu levelnya level dukun beranak, saudara. Anda masih musuhan sama begituan. Nggak heran, saudara. Mereka cuma bolak-balik ya muter-muter di situ. Ya, musuhmu adalah sebuah ideologi yang ada di dalam kepalanya orang itu. Ya, kita kudu ngerti dulu. Satu, ada peperangan rohani. Tapi kedua, Anda harus ngerti. Inilah ideologi ini yang menjadi musuhmu. Maksudnya ideologi itu ya sesuatu roh, itu pengaruh, penghulu dunia yang gelap, penguasa, pemerintah, ya yang bisa memerintahkan kamu sehingga kamu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak surga, karena dia bisa perintahkan kamu. Kayak Mamon itu kan bisa perintahkan kamu untuk mengkhianati saudaramu kan. Gara-gara Mamon kan ceker babi, sang debitur, sama si Dom-Dom itu, Trinitas Mahadonasi itu kan. Terus kemudian maki-maki kita, malah musuhin kita kan, gara-gara Mamon kan. Mau minta duit kita gagal, tiba-tiba mereka cinta jadi benci kan, saudara. Ya kan, tiga-tiganya kan cinta jadi benci itu, gara-gara donasi, saudara. Itu musuh kita, saudara. Kenapa ya orang ini bisa merintah mereka jadi begitu ya? Cinta akan uang. Kenapa ya bisa ujuk-ujuk begitu ya? Bisa melawan kita. Bisa tiba-tiba kita bongkar aibnya. Kenapa bisa seperti itu? Itulah yang kita musuhi, saudara. Itulah yang kita lawan. Apalagi orang-orang kayak Maruf Amin, Yusuf Kala yang ingin mendirikan khilafah. Itulah musuh kita, bukan orangnya. Tetapi ide ini, saudara, ide ini yang bisa memerintah mereka untuk menutupin gereja, untuk menghentikan ibadah, untuk mempersekusi orang Kristen, untuk bakar gereja, untuk merobohin gereja. Ide ini, saudara, itulah lawanmu, saudara. Ide untuk yang bisa memerintah mereka sehingga mereka kayak dicukuk, profesor pun jadi oon, saudara. Gara-gara agama. Nah itulah penguasa penghulu dunia, orang jahat. Ideologi-ideologi. Dari mana orang bisa tahu ada cerita Sang Kuryang, rohnya percabulan di Bandung, spiritnya. Nggak ada roh cabul, ya. Tapi kita lagi cerita, apa yang menguasai di Bandung? Karena mereka percaya legenda Sang Kuryang, mereka terobsesi. Berondong sama tante-tante, saudara. Sama mamahnya sendiri. Ya kan?
Dari mana kamu bisa cerita tentang Prambanan? Bagaimana kita bisa cerita tentang Ratu Selatan, Riro Kidul? Itu kan sebuah ideologi, sebuah legenda yang dihidupi. Karena diimani, maka dikasih makan. Roh-roh itu jadi hidup, saudara. Kamu mengimani, bahkan kamu melakukan ritual-ritual itu. Makin hidup, saudara. Makin hidup ritual-ritual itu. Ya, itulah penguasa-penguasanya. Kalau yang tadi hanya cecurut-cecurutnya, saudara. Lalu dia bekerja di dalam hidup setiap orang. Menguasai setiap orang. Itulah saudara, itu yang Anda lawan, ideologi yang Anda patahkan. Makanya Anda tidak akan bisa peperangan kayak di Eropa ini, Anda peperangan tengah-tengah, Anda mau perangi apa? Anda ngerti nggak mau ditenging apanya? Mereka nggak percaya setan-setanan, saudara. Percaya setan genderuwo, kuntilanak. Nggak percaya mereka, saudara. Oh, kita kalah karena rohnya terlalu kuat. Masa katanya Yesus di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, kok kalah? Nah, karena kamu salah meninju, kamu berlari tanpa arah. Misalnya, ya contoh nih, kalian masih sering bilang Kedar Nebayot, aku perangi roh Kedar Nebayot. Makanya Anda tidak pernah menangkan jiwa, karena Anda peranginya roh Kedar Nebayot. Kedar Nebayotnya plonga-plongo. Wah, aku ditempelengin terus. Itu kan sudah 2.700 tahun yang lalu saya sudah nyerah. Udah dong, masa saya ditempelingin terus Kedar Nebayotnya ini kan. Kedar Nebayot ini tahun 700 sebelum Masehi udah kelar, saudara. Mengapa saya bisa memenangkan jiwa lebih banyak daripada KC, daripada Saifuddin, daripada Sofiato, daripada Bambang Nursena? Karena saya tidak memerangi Kedar Nebayot, saya memerangi roh Babel, spirit Babel, saudara. Saya tidak memukul asal memukul, saya tidak berlari tanpa tujuan, saya tahu apa yang saya perangi. Anda tahu nggak apa yang Anda perangi? Nah, Anda harus mengerti, saudara. Mengapa di tempat ini kita menangkan jiwa banyak sekali? Karena kita tahu apa yang kita perangi. Coba Anda lihat, apakah kita tengang-tengang di sini, saudara? Saya ngajari Anda tengang-tengang, Bu Vivin, Pak Alek, apa saya ajari tengang-tengang, doling. Apa saya ajari, saudara? Anda tahu para diaken ini? Anda diaken-diaken di sini ya, yang diaken-diaken yang ikut embun pagi. Kamu tahu nggak kamu lagi ngapain tiap malam bagi-bagi makanan? Kamu lagi doling itu. Kamu sedang doling, sedang doa keliling. Kamu ketika membagi berkat, mengabarkan kabar sukacita, mengklaim setiap tanah yang kamu injak itu, saudara. Sayang sekali, kamu melakukannya dengan serampangan. Bahkan beberapa saya dengar ada yang nggak pas cara melakukannya. Ya. Dari situlah, makanya akhirnya kalian tidak diberkati. Kalau kalian melakukan dengan benar, ya, Linda, Surabaya, diberkati, saudara. Kalau kamu ikuti diakonia dengan benar, Bu Linda Surabaya gabung dengan kita dalam kondisi habis-habisan, saudara. Ya, lakukan dengan benar. Dulu sampai gegeran sama kapal oleng itu Bu Linda, saudara ya. Sama siapa tuh ya? Terus akhirnya diputuskan, akhirnya nyaris mau diputus itu Bu Linda itu sama ya. Saya masuk karena akhirnya sudah dapat jalan tengah, sudah saya tinggal. Tapi saya ngasih tahu jalan terus, pokoknya harus jalan terus. Kita nggak mecat orang kecuali dia kriminal. Gara-gara masalah sepele, saudara. Ya, gara-gara Bu Linda ini terlalu pintar. Terlalu pintar. Simpel sekali karena kepintaran. Ya, SOP-nya tidak karena SOP-nya nggak ada, ya dia lakukan yang tidak ada di SOP kan, nggak melanggar, ya, ya tapi kan yang lain pada cemburu, pada komplain. Nah, tapi dia jujur, saudara. Hari ini dia diberkati Tuhan luar biasa, Bu Linda ini masih tetap berdiakonia dengan kita. Ya, saudara ya. Anda kalau jujur, rajin dengan benar, diakonia dengan tulus. Anda tahu Anda sedang memberitakan kabar sukacita, Anda sedang mengklaim setiap tanah yang kamu injak itu, saudara. Itu, saudara ya. Ya banyak tentu saja yang jujur banyak ya, yang baik-baik banyak. Kita tahu, saya nggak tutup mata, saudara. Ya cuma saya kasih contoh ini yang ekstrim. Kondisinya dari habis-habisan sampai jadi beneran, sampai anaknya dua-duanya sekarang sekolah di luar negeri semua, saudara.
ya hampir 3 tahun ya, kita 2 tahun ya berdiakonia ya dari corona. Dari awal COVID itu ya Pak Charles itu dimulai Pak Charles sama Pak Apeng ya kalau nggak salah ya dulu ya, mulainya pertama kali ya Pak Charles sama Pak Apeng ya. Kemudian Ceker Babi gabung sama kita ya. Serius saudara. Kalau Anda mengerti, ya mungkin Anda tidak mengerti secara gamblang, tapi Anda tanggung jawab lakukan dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus, dengan jujur, dengan segenap hatimu. Tidak mungkin tidak ada pemulihan dalam hidupmu, saudara. Tidak mungkin tidak ada terobosan, tidak mungkin, saudara. Ya, pasti ada yang baik terjadi. Pak Alex, contohnya yang Jakarta, itu kan dari Surabaya, ini Jakarta, Pak Alex, ya kan, jelas saudara, ya. Kalau jelas semuanya ya saudara ya, maka selalu ada terobosan dalam hidupmu. Lakukan dengan segenap hati. Ya kan? Ini ada terobosan dalam hidup keluarga mereka. Saya melihatnya juga, saya nonton saudara ya, karena saya pun bertanggung jawab dengan pertumbuhan rohanimu, makanya saya bilang kamu wajib. Ya, kamu wajib masuk belum pagi. Ya. Wajib saudara ya. Setiap tempat yang kamu injak akan menjadi milikmu. Tapi kalau kamu melakukannya dengan benar, karena diaken-diaken ini bagi-bagi makanan, itulah doa keliling kita. Makanya lihat ya, kita menuai banyak sekali jiwa-jiwa. Bukan tengkang-tengking sambil jalan, sambil tengging-tengging. Enggak begitu saudara ya. Bahkan Yosua pun dia kelilingin itu kota Yeriko, ya dia nggak tengging-tengging, diem saudara. Nggak banyak mulut. Ya kan? Karena kita balik-balik sampai tengging-tengging. Sikara-baraba, syangkara-baraba. Ada nggak hasilnya saya mau nanya? Nggak ada. Kenapa kita ada hasilnya? Kenapa mereka nggak ada hasilnya? Gereja itu yang suka doling-doling itu ya. Kenapa mereka nggak ada hasilnya? Kenapa kita ada hasilnya? Nah, Anda kan kudu belajar. Yang sedang saya lakukan, bukannya kita cuman wow. Enggak, kita ada tujuannya, kita ada maunya, kita ada arahnya, saudara. Kita sedang melakukan peperangan rohani. Makanya saya bilang hidup kudus, hidup kudus, hidup kudus. Mengalah, cinta. Ya, pengampunan. Ya. Itu saudara ya. Itu penting. Nah, kemudian tentu ya, kemarin sudah diajari ya, penangkapan cepat di bawah penangkapan senjata Allah dulu itu tadi, penangkapan senjata Allah. Kenakanlah, ambillah seluruh perlengkapan Allah, ayat 14 coba. Ini buat singkat ya. Dulu kita udah pernah bahas ini ya, Efesus 6 ayat 14 ini ya. Lihat ya. Jadi berikat pinggangan kebenaran ya. Berikat pinggangkan kebenaran. Ya. Dan berbaju sirahkan keadilan, aletheia dan dikaiosune, saudara. Aletheia ya, ketulusan hati, dan dikaiosune, sedekah. Ya. Kakimu berkasukan kerelaan, marturia. Marturinya damai sejahtera. Ya, jangan kamu cerita-cerita marturia. Saya lagi marturia Trinitas, oneness, Unitarian, sambil maki-maki orang, saudara kamu. Sesaudaramu sendiri dibidah-bidahin, padahal kamu tidak ada hasilnya. Sementara kita berbuah. Orang yang lagi berbuah dimaki-maki, dicaci maki, orang yang nggak ada buahnya dipuji-puji. Saya nggak ngerti. Saya benar-benar nggak ngerti itu saudara sama kalian, cara berpikirnya kalian para bidah ini. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Ya, dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari jahat. Kalau lagi digelendengin orang, percaya saja. Ya Bu Vivin belajar kamu sama Bu Vivin sama Pak Alek itu loh. Fitnahnya itu bolak-balik saudara. Mereka tenang.
Pertama ya panik mereka kaget, saya orang kerja, difitnah korup ini segala macam kurang ajar. Ya pertama ya kaget. Tapi lama-lama akhirnya mereka biasa, wis, pokoknya saya jalan terus. Jalan berbuah, saudara. Damar Kasih itu buahnya organisasi yang relatif paling terakhir, tapi buahnya jelas, saudara. Paling terakhir, ya kan? Karena punya perisai iman memadamkan panah api. Siapa sih jahat ini? Siapakah panah api ini, saudara? Ya fitnahan-fitnahan, gelendengan-gelendengan, ya kan? Omongan-omongan yang tidak benar. Ada iman di situ, saudara. Pokoknya saya jalan, yang saya lakukan dengan iman. Saya tidak ngurusin kerjaan orang lain. Ingat agama Kain dan Habel. Kenapa si Kain ngurusi Habel? Karena dia tidak punya iman. Mereka jalan, pokoknya saya ngurusi kerjaan saya dengan segenap hati buat Tuhan. Berbuah. Simpel. 5 ketopong keselamatan. Ya kan? Ada ketopong keselamatan. Karena mereka berjalan bersama Yesus, tentu saja ada keselamatan. Dia hidup dengan keselamatan yang dari Yesus. Bukan dengan kekuatannya sendiri, udah pasrah. Maunya mah mereka dari dulu mundur, saudara. Serius tanya mereka kalau tidak percaya. Pengennya mereka sudah mundur dari lama, saya tahan, saudara. Sudah saya tak jadi peserta saja, saya tetap tidak akan meninggal komunitas, saya tak aktif nyumbang-nyumbang saja. Jangan. Sudah maju, jangan mundur, saya bilang. Ya kan? Ya, pokoknya hidup dalam ketopong keselamatan, saudara. Keselamatan dari Tuhan. Dan pedang roh yaitu rema. Harus punya rema. Ya Anda belajar ya. Kita sama tiap hari hidup dengan rema. Dalam segala doa permohonan, berdoa setiap waktu dalam roh. Buat bahasa roh, Pak, bukan gundul peang. Berdoa setiap waktu dalam roh. Rohmu itu selalu berdoa. Artinya apa? Doa itu apa? Sikara-baraba, bukan. Doa itu adalah sebuah harapan. Wishing, saudara. Arti bahasanya doa itu sebuah harapan, saudara ya. Anda benar-benar, apa yang Anda pengen itu terjadi, saudara. Jadi kalau Anda ngarap sesuatu, saya mengharap kebangunan rohani, saya mengharap tuayan jiwa-jiwa. Kayak saya tiap hari, roh saya berdoa terus buat kalian, roh saya berdoa terus buat jiwa-jiwa. Kita panen. Di dalam segala kelemahan organisasi, ya, tetapi tubuh Kristus ini panen, berbuah, ada nampak hasilnya. Keluarga dipulihkan, yang perekonomiannya hancur banyak yang dipulihkan, ya bahkan yang suami istri cerai pun ada yang bisa kembali, rujuk, banyak. Ya. Dan kita permohonannya tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, dan Anda juga berdoa buat saya supaya apa, saudara, bersolawat kepada Nabi ke-26. Supaya apa, ayat 19? Ya, supaya ketika aku membuka mulutku, gundulmu peang. Ah, itu dikaruniakan perkataan yang benar, bukan cuma sekedar gundul peang. Ya, walaupun saya ngomong gundulmu peang, saya bilang begitu, tapi ini benar mengerti, jeder. Anda nanti akan tahu ya di dalam 2 Korintus 10 ya. 2 Korintus 4, kubu-kubu, mematahkan, merubuhkan kubu-kubu. Wah, itu nanti panjang lagi ya, itu nanti di kelas profetik lebih dalam lagi. Tapi itulah peperangan rohani, saudara. Bagaimana kita harus selalu punya, tadi balik lagi ya, harus punya, apa saudara, aletheia, ketulusan hati. Kamu harus punya selalu di kayu sunai, sedekah. Kamu harus bermarturia. Ya, hidupmu bermarturia, perkataanmu marturia, hidupmu marturia. Bagi sesamamu, terutama bagi keluargamu, kamu jadi marturia. Makanya ayat sebelumnya, kalau Anda dilihat Efesus 6 itu, ayat 1-9 itu, taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu, ya. Penting saudara ya, hai orang tua, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Itu peperangan rohani, saudara. Ketika kamu mengalami goncangan, tiba-tiba anakmu memberontak. Ada sebabnya. Itu peperangan rohani, saudara. Makanya tadi diajarin, supaya anak-anak kamu bisa tetap hormat, kamu harus tetap punya rema. Ya, bapak-bapak, ya, suami istri, majikan sama karyawan. Ya, jangan gampang kehasut orang. Makanya kalau Anda nggak ada laporan saya jelek-jelekin Bu Lianti,
Saya tenang, saya di pihak Bulianti, saudara. Saya tahu siapa dia. Ya kan? Walaupun kadang-kadang saya juga pusing juga, apalagi kalau dia udah mulai curhat begitu, saudara ya. Waduh, itu petasan Imlek itu, saudara. Sebentar, stop. Saya bingung ceritanya mana tadi. Tapi itu tadi, karena saya tidak suka langsung dengar suara langsung buar. Tidak, saudara. Wajar kita resapi karena kita punya perisai iman, ya. Karena kita punya apa, saudara? Kasut kerelaan hati, pemberitaan Injil. Karena kita punya itu tadi ya, tepung keselamatan. Semuanya hanya karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kamu kudu sadar bahwa yang kita lakukan ini karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah terima kasih karunia. Jadi jangan saling menghakimi. Kenapa Anda harus ikut doa pagi? Supaya Anda bisa belajar firman Tuhan. Pak, saya kan dengarnya di YouTube, Pak, bohong. Nyatanya saya sudah kasih pengumuman lama saja nggak ada yang masuk kan? Anda kan nggak dengerin di YouTube. Saya kan pengumuman sudah lama, sudah sebulan yang lalu, saudara. Yang masuk saya tahu, langsung dengar, ya kan? Wah, langsung respon cepat. Itu contoh ya. Jadi, ya. Kalau Bu Mantu tiap hari ya, dengar. Bu Mantu tiap hari dengar. Jadi kalau Bu Mantu dengar, karena dia selalu cerita, membahas sama saya, saudara. Maksudnya apa yang gini? Maksudnya apa? Ya, saudara ya. Gitu ya, saudara ya. Jadi peperangan rohani yang Anda lakukan ini tidak main-main tentang peperangan rohani dalam kehidupan sekitar, dalam kehidupan keluargamu. Lakukan ya, tugas pelayanan kita masing-masing tiap divisi dengan benar. Nanti kamu akan diberkati. Kamu akan diluputkan. Coba lihat, berapa banyak sumpah serapah pada keluarga saya. Nggak ada satupun yang kena, saudara. Kita halau. Ya. Halau, saudara, di dalam nama Yesus. Bukan sombong. Bukannya sombong. Oh, Tuhan Yesus yang belain saya kok. Kok sombong gimana? Nggak akan mempan. Ya, siapapun yang sumpah serapah saya dari mulai siapa itu yang sumpah serapah itu, Berarti Apelo, Saifuddin, orang Islam, semua yang sumpah serapah ke saya, nggak ada yang mempan, saudara. Ceker babi, kapal oleng, sumpah serapah ke saya, nggak ada yang mempan. Ya, apalagi orang-orang Islam ini, nggak mempan. Bisa-bisa malam balik, saudara. Ya, iya canggam, malam balik. Tuhan Yesus memberkati.